Perseteruan panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali menyita perhatian publik, terutama setelah aksi Nikita Mirzani yang meluapkan emosinya di ruang sidang. Psikolog Lita Gading pun ikut angkat bicara, menyoroti perilaku Nikita Mirzani yang dinilai berani tapi berpotensi menjadi bumerang. Ia mengakui bahwa di antara banyak orang hanya sedikit yang berani meledak seperti itu di pengadilan. Namun menurut Lita Gading, keberanian tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran karena sidang memiliki aturan baku yang harus dihormati. Ia mengingatkan bahwa tindakan Nikita Mirzani bisa saja mempengaruhi pandangan hakim dan jaksa yang pada akhirnya justru memperberat posisinya. Dalam proses persidangan, Lita Gading menegaskan bahwa tahap yang dijalani saat itu adalah pemanggilan saksi, sehingga bukti yang ingin diungkap Nikita Mirzani sebenarnya belum waktunya. Lebih lanjut, Lita Gading menghimbau agar para pendukung Nikita Mirzani tidak memperkeruh suasana dan membiarkan proses hukum berjalan secara kondusif. Ia menilai bahwa mungkin saja luapan emosi Nikita Mirzani muncul karena rasa ketidakadilan yang ia rasakan. Namun, menurut Lita Gading, sebaiknya Nikita Mirzani lebih sabar dan mengikuti alur hukum secara perlahan namun pasti. Terkait bukti-bukti yang disebut seperti produk ilegal, Lita Gading menyerahkan seluruh penilaian kepada aparat hukum yang berwenang. Ia tidak ingin terlalu banyak berkomentar karena tidak memiliki kapasitas sebagai penegak hukum. Tapi ia percaya bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Dalam pesannya, Lita Gading menekankan pentingnya menjaga suasana agar tetap tenang demi kebaikan semua pihak. Aduh, sebenarnya saya nggak mau komen guys. Tapi yang jelas di sini, siapa sih yang berani melakukan itu di pengadilan selain dia? Keren kan? Namun ingat guys, keberanian itu jangan diserta-mertakan menjadi pembenaran. Karena saya kasihan sama Niki, nanti akan jadi bumerang buat dia gitu. Karena di pengadilan itu kan ada batasan-batasan dan ada aturan yang baku gitu loh ya. Jangan sampai ini menjadi bahan pertimbangan para hakim dan jaksa untuk menjadi lebih lama lagi dia di penjara atau menjadi salah malah gitu ya. Jadi saya himbau juga untuk teman-teman yang mendukung gitu, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang merugikan Niki nantinya gitu. Kasihan dia gitu kan. Kita semua kasihan dong dengan dia seperti ini ya kan. Namun gitu, sebetulnya yang saya lihat kemarin itu kan kemarin lagi di posisi untuk para saksi-saksi dulu ya. Nah, jadi data yang disampaikan oleh Niki itu belum waktunya dan belum saatnya gitu loh. Nanti setelah ditunjukkan lalu dari maksudnya dari saksi terdakwa, dari saksi terlapor dan sebagainya, nanti ada khusus untuk terdakwa. Nah, disitulah barang bukti itu diungkapkan sebenarnya ya, setahu saya ya, karena saya juga nggak terlalu paham ya soal hal ini. Namun dari hasil yang saya diskusi kemarin, ya seperti ini kejadiannya guys gitu. Mudah-mudahan sih harusnya ya jangan terburu-buru gitu. Mungkin ya karena emosi, mungkin karena kesal, karena mungkin tidak merasa adil dalam hal ini, maka bersuara hal itu. Terlalu cepat kalau menurut saya. Ya sudahlah, karena ini sudah terjadi, mudah-mudahan para pendukungnya juga tidak menjadi lebih memperparah keadaan ini ya. Gitu. Jadi kita harus slow but sure aja gitu. Ikutin semua gitu. Kan sekarang udah ketahuan tuh bahwa obat-obatannya ternyata ilegal, bla bla bla. Nanti akan ada tuh proses-proses selanjutnya. Namun jangan sampai ada interaksi-interaksi yang terlalu berlebihan gitu. Agar semuanya kondusif gitu loh guys. Oke guys. Nah, segitu aja. Saya nggak mau terlalu banyak bicara dalam hal ini karena saya tidak punya wewenang apapun dalam hal ini. Diserahkan kepada petugas peradilan, hakim dan jaksa, dan yang sangat-sangat berwenang mereka di sana. Kalau memang dia bersalah, pasti kebenaran itu bakal terungkap. Saya yakin itu. Oke? Salam, Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
Ada yang masih kaget kalau tadi terdakwa tantrum, teriak-teriak, kasar, barbar, dan tidak bermoral, tidak beradab, tidak beretika? Saya sih udah nggak kaget ya, jejak digitalnya tuh jelas ada. Sebenarnya kan udah diingatin sama Kak Fitri Salvoteru bahwa si terdakwa ini pasti akan banyak dramanya. Ada aja yang dia bisa goreng, ada aja yang dia bisa lakukan gitu loh di persidangan. Karena ini bukan persidangan pertama kalinya, sudah pernah dan sudah hafal Kak Fitri itu dengan drama-drama dari si Ratu Huru-Hara ini. Jadi si terdakwa tadi bilangnya 5 bulan saya diam, ya memang harus diam. Kan Anda ditahan, kan Anda diduga melakukan tindakan pidana, kejahatan, memeras, dan juga tindak pidana pencucian uang. Jadi memang sudah pantas tempatnya di situ, ya nggak usah ngambek, nggak usah ngamuk gitu. Itu kan konsekuensi dari kelakuan Anda. Seperti itu. Malah hari ini ada drama katanya mau memperdengarkan rekaman bahwa diduga kuat jaksa itu disuap. Drama mulu dari persidangan ke persidangan, tapi semakin begini akan semakin terbuka. Harusnya tadi diputarkan saja dengan jelas, lalu publik bisa menilai. Nih semakin hari semakin kelihatan bahwa terdakwa ini dan penasihat hukumnya itu tidak berusaha untuk memenangkan sidang, tetapi berusaha untuk memenangkan opini publik. Jadi yang diperdengarkan adalah ngamuk-ngamuk, bentak petugas kejaksaan, membentak petugas kepolisian, semua dilawan. Mau tunjukkan kalau dia ini perempuan yang, wanita Amazon, iya, cocok emang untuk tinggal di hutan Amazon saja dengan perilaku dan attitude yang seperti itu. Ada lagi yang bilang kalau dia mau pulang, ya kalau mau pulang, kalau memang sayang anak dari awal itu, harusnya sebelum berbuat itu dipikirkan dulu. Bukan berarti bisa melakukan tindakan itu kepada owner-owner skincare yang dulu-dulu, terus bisa melakukan itu kepada owner skincare yang sekarang, gitu. Lihat aja, ada juga yang tidak bersedia untuk akhirnya menjadi saksi, ya kan? Karena memang orang ini tuh intimidatif begitu. Tapi salut banget loh buat jaksa. Hari ini Bu jaksa yang satu itu tuh tidak terintimidasi dengan kelakuan barbar, kelakuan hutan Amazon yang tadi dibawa ke dalam persidangan. Seperti itu. Udah terbukti ini. Ini kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, tapi yang digoreng-goreng terus adalah masalah produk. Tidak henti-hentinya. Produk lagi, sampai akhirnya BPOM beberapa jam sebelum persidangan rilis postingan di Instagram. Biar apa? Tetap tidak akan mengganggu jalannya sidang. Sidang ini bukan tentang produk, sidang ini tentang pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Udah, itu aja netizen. Ih, seru banget ya, sudah kena contempt of court ya, pelanggaran perlawanan di dalam persidangan itu udah pasal. Ih, seru banget. Meskipun sudah selesai persidangan, tetap kan itu kan dalam persidangan kena pasal. Yes. Ya, ada juga CCTV, panitra, dan jaksa akan koordinasi dengan hakim. Lihat itu perlawanan dari terdakwa. Luar biasa. Bagus banget. Lawan tuh jaksa sampai kita masuk 50 tahun, dan aku puas sekali pernah dikata di bule gembel ya, dipermalukan di hadapan jutaan followers dia. Untung banget Tuhan bela saya ya. Pengecaranya juga tadi kan mencak ya, teriak itu kan, memang itu udah panik banget ya, panik gitu, stres dua-duanya. Memang 11-12. Ujung-ujungnya saya bisa mengatakan bahwa dia tidak mengasihi anak-anaknya. Kalau kita mencintai anak kita, kita harus mengikuti aturan. Dengan cara seperti ini justru dia tidak peduli terhadap anak-anak dia. Kalau kita peduli sama anak kita akan ikutin aturan, bahkan minta maaf supaya dapat hukuman yang paling ringan agar kita nantinya bisa berperilaku baik di lapas dan dapat remisi. Demikian, wah ini parah banget ya. Karena sudah berontak sama hakim, berontak sama jaksa, berontak sama netizen, berontak sama pengacara lawan, semua dilawan. Gue nggak tahu ya, kalian itu mengikuti si Marijan ini apa bagusnya? Udah mulutnya kotor, ember ya, menghina orang, plus kurang pintar menurut saya ya. Dan
nggak tunduk sama negara. Gimana pun jaksa itu mau menyemennya suka nggak suka, dia mewakili negara. Hakim mewakili negara. Ini bukan negara lo. Ya mungkin kalau ada kelainan, sudah saatnya masukin ke grogol. Mungkin kalau ada surat bahwa memang ada penyakit kejiwaan, mungkin bisa dapat keringanan. Mungkin diringankan hukumnya. Mungkin lebih baik sekarang cari tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan surat dari grogol. Terima kasih.